Halo, jumpa lagi sahabat pertanian, dulur-dulur kabeh. Kembali dengan saya, channel Putu Yogi 78. Berikut akan saya bagikan tutorial cara pembuatan kohe, kotoran hewan. Di sini yang saya pakai adalah kohe kotoran kambing yang nantinya akan kita gunakan untuk memupuk tanaman-tanaman yang kita punya atau tanaman-tanaman kesayangan kita. Kohe atau kotoran hewan merupakan pupuk organik yang sangat baik untuk tanaman. Untuk sahabat tani, apabila ingin memanfaatkan kohe tersebut, bisa menggunakannya dengan cara terlebih dahulu difermentasi. Di sini hanya saya menjelaskan saja karena tutorial pembuatan kohe tidak sempat saya syuting karena saya bekerja sendiri. Di sini saya bekerja sendiri ya, sahabat ya, tidak ada kawan. Ini adalah kohe yang sudah jadi. Kita kasih contoh. Kohe yang sudah jadi itu ada hewan-hewan seperti hewan kaki seribu, hewan semut. Dia bisa hidup di dalamnya dan dia tidak mati. Tapi apabila kohe tersebut masih belum matang, ya, kohenya belum matang, maka hewan-hewan hernik-hernik kecil ini tidak akan berani masuk ke tempat fermentasian kita. Yang pertama, sahabat, kita bentangkan dulu terpal, ya. Bentangkan terpal selebar mungkin, lalu masukkan kotoran-kotoran hewan di atas terpal tadi, ya, di atas terpal tadi kita masukkan tipis-tipis melebar. Setelah melebar, baru kita siram dengan cairan IM4. IM4 itu merupakan mikroorganisme atau kalau bahasa kita bakteri pengurai. Nah, setelah itu kita siram, sesuaikan dengan keadaan terpal, sesuaikan juga kotoran hewannya, sehingga kurang lebih dalam 1 ton pembuatan kohe itu membutuhkan EM4 itu sebanyak 1 liter. Campurkan dengan air bersih. Jangan lupa, jangan sampai terkontaminasi bahan-bahan zat kimia atau pestisida, karena bakterinya tersebut akan mati. Jadi harus benar-benar pakai air steril. Lalu setelah itu kita ratakan selebar terpal. Kita siram rata, basah. Setelah rata, jangan terlalu basah ya sahabat ya. Kira-kira kalau digenggam seperti ini, dia tidak keluar air ya. Tidak keluar air, itu udah bagus. Udah kategori bagus. Nah, setelah itu dikasih 4 udah ya. Lalu kita kumpulkan dan kita buat gundukan seperti ini. Ya, kita buat gundukan seperti ini. Lalu ditutup pakai terpal serapat mungkin. Ditutup. Ya, ditutup serapat mungkin. Nah, begini ya, ditutup serapat mungkin. Nah, setelah ditutup, ini udah jadi ya, ini hanya tutorial saja. Setelah ditutup, biarkan diperam selama kurang lebih 1 bulan. Lebih lama lebih bagus. Maka kalau kita ingin ya, kalau kita ingin membuat pupuk untuk tanaman kita, maka jauh-jauh hari dipersiapkan dulu kohenya. Jangan
bibit udah ada, kohei belum ada. Kalau kita nanam ujung-ujungnya tidak baik bagi tanaman. Oke sahabat ya, setelah kita tutup, kalau kita sempat kita aduk-aduk saja setiap 2 minggu sekali atau 1 minggu sekali. Kita aduk-aduk. Setelah kita aduk ya, kita tutup kembali. Apabila media kita kohei ini kering, kita tambahkan lagi campuran air yang sudah diisi E4, dikonsentrasikan, diperkirakan dalam 1 ton itu 1 liter. Kalau kita bikin 1 kintal 2 kintal, per kintalnya taruhlah 100 kilogramnya 100 ml 100 ml E4, tergantung sahabat ya mau bikin berapa kilo. Lalu ditutup lagi. Setelah ditutup, kemudian aduk lagi setengah bulan kemudian. Itu kalau sahabat banyak punya waktu. Kalau sahabat tidak banyak punya waktu seperti saya sangat sibuk sekali, banyak ternak ya, banyak pekerjaan pertanian lainnya, banyak ternak, saya harus cari daun singkong untuk saya fermentasi juga. Ini ya, saya fermentasi juga daun singkong untuk pakan kambing. Terlalu banyak sibuk waktu saya, maka saya tidak sempat mengaduk-aduk. Cukup saya buat sekali, tapi dosisnya agak saya banyakin. Lalu saya peram selama kurang lebih hampir 2 bulan. Memang cukup lama ya sahabat ya, kalau cara saya cukup lama. Tapi kalau Anda ingin cepat, itu setiap seminggu atau 15 atau seminggu atau 2 minggu itu harus diaduk. Kalau udah ada 1 bulan, bisa dikatakan udah jadi. Nah, ciri-ciri kohei yang sudah jadi, yang pertama ya, yang pertama hawanya dingin, tidak panas. Yang kedua ada hewan-hewan kaki 1000, hewan-hewan ternak yang lainnya, dia berani masuk menerobos terpal-terpal kita. Ini kemarin saya tutupnya karena sering saya lihat ya, saya tutupnya tidak begitu rapat sehingga kaki 1000 itu bisa masuk, dan hewan tersebut tidak mati. Kalau hewan itu mati, berarti kotoran hewan kita atau kohei kita belum jadi. Itu ya sahabat kami ya. Kemudian untuk pemupukan durian atau pemupukan tanaman durian, kalau di saat penanaman ya sahabat ya, jangan langsung ditanamkan ke dalam lubang. Harusnya seperti contoh ini, efeknya karena saya campur langsung dengan kotoran hewan, daunnya kuning ya, daunnya kuning. Ini kalau bahasa pertanian dia terkena jamur. Meskipun dia pupuk kohei kita sudah matang, tetap efeknya ada karena dia mengumpul jadi satu kohei tersebut di dalam tanah. Maka efek pada tanaman tidak bagus. Ibarat kita makan, biasanya kita makan dalam 1 suap itu 1 sendok, tapi kita dikasih 1 kali suap itu 1 piring, jadi kebelebakan lah kalau bahasa Jawanya ya. Jadi kalau untuk pemupukan tanaman durian atau tanaman-tanaman yang lainnya, cukup ditabur di atasnya saja. Tabur di atasnya saja, bila perlu dibuatkanlah sejenis penghalang sehingga kotoran hewan itu tidak terbawa air ketika hujan ya. Dibuatkanlah sejenis gundukan, sejenis parit sekeliling tanaman sehingga kotoran-kotoran hewan tersebut tidak hanyut terbawa air. Ini sudah pengalaman saya kemarin membeli bibit durian jenis montong dan jenis musangking. Kebanyakan petani pemula seperti saya pada umumnya buru-buru ingin segera menanam, ingin hasilnya supaya bagus, lalu diberikan pupuk kohei. Padahal kohei ini sudah saya fermentasi ya sahabat ya, saya sudah fermentasi, tapi ujung-ujungnya tanaman durian kita merana, sakit. Meskipun ini daunnya hijau, tapi dia tetap sakit. Ini contohnya ya, ada beberapa tunasnya yang tidak jadi ya, tunasnya tidak jadi karena mengering ya, karena jamur. Ini sudah saya perlakukan semprot
saya semprot dengan fungisida bahan aktif tembaga, nonton juga sih di YouTube, dan bahan aktif mangkosep. Mudah-mudahan nanti selamat ya. Seandainya pun ini tidak selamat, saya tidak akan menyerah, saya akan nanam lagi. Tapi ya metodenya saya ganti, saya tidak lagi menanam dengan cara dicampur langsung dengan kuhi, karena efeknya sangat buruk. Jadi kemarin saya salah karena saya teknik nanamnya juga nonton di YouTube. Ternyata tutorial itu tidak efektif. Mungkin di tempat lain efektif, tempat saya tidak. Jadi bukan menyalahkan tutorial ya. Jadi ya sahabat tani ya, kalau sahabat ingin menanam apa saja, apakah kelengkeng, buah naga, atau menanam rambutan, menanam durian, menanam jambu madu, dan buah-buah kesayangan lain yang biasanya kita tanam di sekitar pekarangan kita, jangan buru-buru mencampurkan kohe di dalam lubang ketika menanam berbarengan dengan bibit. Itu jangan, mohon jangan. Ketika kalau itu dilakukan, apalagi kohenya tidak bagus atau belum matang, maka efeknya luar biasa. Jadi tanaman-tanaman kita itu daunnya bisa rontok, dan bisa jadi yang lebih fatal mati. Apalagi penanganan tidak tahu. Itu contohnya saya tadi, durian kita tadi ya. Dia awalnya tumbuh subur sekali, lama-lama karena seperti cerita saya tadi, seharusnya dia makan sesuap demi sesuap, sesendok makan. Ini ibarat kata manusia makan sekali makan satu piring, kan mulutnya penuh. Itulah, itu bahasanya. Itu ya sahabat tani, sahabat pecinta tanaman durian, tanaman hortikultura ya. Ini adalah pengalaman saya. Jangan sampai sahabat merasakan apa yang saya rasakan. Ini kalau membuat kotoran hewan, boleh hewan dari kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran ayam. Caranya seperti itu, bentangkan terpal, terus taruh di atasnya tipis-tipis kotoran hewan di atas terpal. Kita siram dengan cairan E4 yang dicampur air. Dosisnya per liternya untuk 1 ton untuk per 1 liter cairan E4, diaduk, disiram, boleh pakai gebor atau pakai tangki ya. Nah setelah itu kita tutup rapat pakai terpal. Ini udah saya buka ya, jangan begini, kalau begini nggak bagus, ditutup pakai terpal serapat mungkin. Biarkan selama, kalau bikin cepat selama 1 bulan, tapi per minggunya diaduk-aduk atau per 2 minggu diaduk-aduk ya. Tapi kalau waktunya banyak, nggak sempat, nah biarkan selama 2 bulan ditutup begini saja, nggak usah diaduk-aduk. Yang penting kondisi kohenya basah. Itu ya sahabat tani ya. Oke sahabat tani, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, yang saya berikan kepada sahabat tani, pecinta tanaman durian, pecinta tanaman hortikultura dimanapun Anda ya. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat ya, bermanfaat bagi Anda. Mohon di-share ke kawan-kawannya. Yang belum subscribe, di-subscribe ya. Yang sudah subscribe, terima kasih. Yang ada pertanyaan, silahkan layangkan di kolom komen. Dukung terus channel kami, karena kami membuat video-video ini berdasarkan fakta dan pengalaman kami sendiri. Oke sahabat, itu saja ya. Terima kasih. Semoga tutorial ini berguna bagi sahabat. Oke, terima kasih.